Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilmi Sumanida Putri dengan NIM 0730021019. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan air dan limbah cair dari PT Vale Indonesia. Pertama, ada profil dari PT Vale Indonesia, yaitu di mana perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan nikel dan merupakan salah satu produsen nikel terkemuka di dunia. Didirikan pada tahun 1968, perusahaan ini beroperasi di Sarawako, Sulawesi Selatan, dan merupakan anak perusahaan dari Vale SA yang berkantor terpusat di Brazil. PT Vale Indonesia berkomitmen untuk memproduksi nikel dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Lokasi PT Vale Indonesia ini berada di Sulawesi Selatan. Aksesibilitas ke lokasi perusahaan ini dapat dicapai melalui jalan darat dari kota-kota terdekat dengan jarak yang bervariasi tergantung pada titik awal perjalanan. Dapat dilihat dari peta aksesibilitas menunjukkan rute utama yaitu infrastruktur transportasi di sekitar area tersebut. Metode penambangan di PT Val Indonesia yaitu menggunakan sistem metode open pit mining untuk mengekstraksi biji nikelnya. Proses dimulai dari elevasi tertinggi dan bergerak ke bawah. Untuk perencanaan dan desain digunakan analisis geologi untuk menentukan lokasi dan volume biji. Lalu ada rencana penambangan jangka panjang dan pendek untuk efisiensi. Dan untuk pengelolaan lingkungannya itu ada praktik ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif, rehabilitasi lahan pasca penambangan untuk menjaga ekosistem. Lalu sistem peledakannya menggunakan bahan peledak ANFO dan detonator elektronik, memperhatikan geometri peledakan untuk mengurangi risiko fire. Lalu di pengangkutan, biji diekstrasi diangkut menggunakan truk atau conveyor ke fasilitas pengolahan. Lalu proses dirancang untuk efisiensi waktu dan biaya. Selanjutnya pengelolaan air di PT Val Indonesia. Kinerja pengelolaan air yaitu ada di Danau Matano yaitu sebagai indikator keberhasilan pengelolaan air dan efluen. Investasi dalam pengelolaan air limpasan sebelum dilahirkan ke lingkungan analisis. Selanjutnya ada analisis efluen, yaitu analisis ini berkala untuk memastikan kesesuaian dengan baku mutu yang terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2006. Lalu efisiensi penggunaan air. Optimasi pemakaian air per ton produksi nikel sesuai kebijakan efisiensi air, memiliki kebutuhan air terbesar untuk operasi PLTA di Sungai Larona. Lalu pada data penggunaan air 2023, total penggunaan itu 7.561.108 meter kubik, berkurang dari 11% dari tahun sebelumnya. Dan intensitas konsumsi airnya ada 106,9 meter kubik per ton NI, lebih rendah dari 141,77 meter kubik ton NI di 2020. Komitmen lingkungan menjaga status Danau Matano, Mahalona, Tawuti sebagai kawasan konservasi Taman Wisata Alam. Ini tabel yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya, di mana adanya nilai intensitas konsumsi air, yaitu volume pemakaian untuk produksi nikel dalam MET itu di tahun 2023 ada 70.728, tahun 2022 60.090, 2021 65.388. Berarti dari tabel ini volume produksi nikel dalam MET ini dari tahun 2021 ke 2022 itu menurun, dari tahun 2022 ke tahun 2023 itu naik. Untuk volume pemakaian airnya ada di tabel ini bisa dilihat bahwa pada tahun em, 2021 ke tahun 2022 itu mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan juga. Jadi volume pemakaian ini tiap tahun mengalami penurunan. Untuk intensitas konsumsi airnya dari tahun 2021 yaitu 132,8 lebih kecil dibandingkan dari tahun 2022 yaitu 141,8. Namun di tahun 2023 intensitas konsumsi air ini mengalami penurunan yaitu 106,9. Selanjutnya ada upaya untuk mendorong efisiensi konsumsi air. Pada tahun 2023, PT Vale melakukan sejumlah upaya untuk mendorong efisiensi konsumsi air, yaitu memantau penggunaan air dengan memasang flow meter pada jalur distribusi air dari reservoir menuju area pabrik. Yang kedua, menggunakan air daur ulang pada lamella gravity settler sebagai bahan baku larutan ferrous sulfate sebesar 2.000 meter kubik. Yang ketiga, menggunakan daur ulang air sisa produksi untuk pendinginan slag sebesar 385.000 meter kubik. Lalu menerapkan aplikasi Swap, Stem, Water, Air, and Power online monitoring sistem untuk memantau penggunaan air.
Selanjutnya ada pengelolaan limbah cair. Itu ada pemantauan dan analisis, di mana laboratorium independen terakreditasi melakukan pemantauan rutin effluent dan menggunakan metode analisis dengan SNI 6989592 dan standar APHA. Untuk kualitas effluentnya sendiri, pada hasil 2022 menunjukkan kualitas effluent memenuhi baku mutu dan pengolahan effluent didukung oleh sumber daya yang serius. Pada fasilitas pengolahan terdapat 100 lebih kolam pengendapan di Blok Sorowako dan Pakalangkai Wastewater Treatment dioperasi sejak tahun 2013 dan Lamela Gravity Shuttle LGS operasi sejak 2014, teknologi pertama di Indonesia untuk pertambangan. Lalu untuk kepatuhan regulasinya, mematuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2006 dan pengecekan kualitas air di Danau Matano dan Mahalona secara reguler. Hasil pengukuran yang diukur yaitu ada pada kadar TSS dan CR6 plus di danau selalu di bawah baku mutu yang ditetapkan. Ini adalah hasil pengukuran kualitas effluent pada tahun 2023. Ada di beberapa lokasi, ada PTA Timur, PTA Barat, PTA Timur Jauh, Lorane, dan lain-lainnya. Volume yang diolah ini bisa dilihat TSS-nya itu kok ada dari contohnya dari PTA Timur itu 9.700, PTA Barat 18.000, dan untuk jumlah CR-nya di PTA Timur itu 0,065, PTA Barat 0,074, untuk CR6 plusnya itu di PTA Timur 0,020, PTA Barat 0,028, FE-nya PTA Timur 0,085, PTA Barat 0,114, dan NI-nya di PTA Timur 0,012, PTA Barat 0,010. Berikut adalah kesimpulan dari PPT ini, di mana PT Vale Indonesia adalah salah satu produsen nikel terkemuka di dunia yang beroperasi di Sarawak, Sulawesi Selatan. Perusahaan ini berkomitmen untuk memproduksi nikel secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat lokal melalui program CSR-nya. Yang kedua, PT Vale Indonesia terletak di Sarawako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan aksesibilitas yang baik melalui transportasi darat dan udara. Lokasi ini dikelilingi oleh sumber daya alam yang melimpah, mendukung kegiatan pertambangan dan pengolahan nikel. Yang ketiga, perusahaan menerapkan sistem penambangan terbuka, yaitu open pit mining, yang melibatkan perencanaan, penggalian, dan pengangkutan biji nikel. Metode ini dirancang untuk efisiensi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk rehabilitasi lahan pasca penambangan. Yang keempat, PT Val Indonesia berkomitmen untuk menjaga kualitas air di Danau Matano dan sekitarnya dengan melakukan investasi dalam pengelolaan air limpasan dan memantau kualitas air secara berkala. Upaya efisiensi konsumsi air juga dilakukan dengan penurunan penggunaan air per ton nikel yang diproduksi. Yang kelima, perusahaan membangun lebih dari 100 kolam pengendapan untuk mengendalikan limbah cair di area tambang dan pabrik pengolahan. Fasilitas pengolahan limbah cair seperti Pakalangkai, Wastewater Treatment and Lamela Gravity Settler berfungsi untuk memastikan bahwa effluent yang dihasilkan memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keenam, PT Val Indonesia secara aktif mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 9 tahun 2006 tentang baku mutu air limbah serta melakukan pemantauan kualitas air secara rutin dengan lembaga independen. Yang ketujuh, perusahaan berinvestasi dalam teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan serta berkomitmen untuk memenuhi permintaan global akan nikel, terutama baterai kendaraan listrik, mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.